Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya di masa pandemi saat ini. Kembali lagi di channel saya Rifatul Mawadah, tentunya yang sangat inovatif, inspiratif dan multi talent. Di video kali ini tentunya sangat berbeda. Karena kali ini saya akan ditemani salah seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang memiliki ide-ide pemikiran yang tentunya sangat memberikan inovasi dan sangat menginspirasi. Nah, mari kita sambut Dr. Rashidi MPDI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Berbicara. Nah, sebelum berbincang ini mengenai pembelajaran perkuliahan pada masa pandemi, nah sebelum ini lebih baiknya kita lebih berkenalan dekat. Nah, kalau kata pepatah nih Pak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, silakan Pak untuk berkenalan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mawadah sudah menjadikan saya bahagian daripada untuk mengungkapkan kondisi pendidikan di masa pandemi ya. Nah, saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Baik, saya perkenalkan, nama saya Dr. Rashidi MPDI. Kebetulan saya adalah alumni dari Winsus Riau pada beasiswa angkatan pertama 5.000 doktor kemarin, lulus 2018. Alhamdulillah, kemudian saya tinggal di Dumai dan sekarang bekerja di IAI Tapakupidin Dumai selaku Wakil Rektor 3 di bidang kerjasama dan juga kemahasiswaan. Alhamdulillah, selama menjabat di posisi ini banyak hal yang sudah kita lakukan. Semoga IAI Tapakupidin Dumai ke depan lebih baik dan juga pendidikan kita yang ketertinggalan selama di masa pandemi ini bisa berakhir dengan segera ya, dan kembali pulih hingga menjadi pendidikan yang lebih berkualitas. Itu mungkin Mawadah. Oh iya, terima kasih Bapak. Untuk tidak memperpanjang, marilah kita bahas tentang topik kita pada kesempatan kali ini tentang pembelajaran perkuliahan pada masa pandemi. Nah, yang sebagaimana kita ketahui Pak, dari zaman Corona tahun 2019 sampai sekarang, pembelajaran itu menjadi daring. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai pembelajaran ketika pandemi ini? Oke, baik. Sepanjang yang saya tahu ya dari berbagai perguruan tinggi dan kita rasakan sekali di IAI Tapakupidin Dumai ini bahwa selama adanya pandemi ini itu pendidikan dalam proses tatap muka jadi terganggu ya, dikarenakan pemerintah mencari cara untuk bagaimana virus ini segera berakhir melalui ya sekarang disebut dengan vaksinasi, dan juga itu menjadi syarat hari ini untuk tatap muka. Sekian persen yang sudah vaksinasi baik mahasiswa maupun dosen yaitu belum boleh tatap muka. Nah, selama daring yang hari ini belum bisa tatap muka karena belum memenuhi syarat, itu kita rasakan bahwa pendidikan itu jauh dari apa yang kita harapkan. Karena memang tidak akan sama pendidikan dengan tatap muka dalam proses ya, karena mungkin di sini sunatullah dengan cara daring gitu kan. Apalagi keterbatasan mahasiswa dan juga kampus sangat dirasakan hari ini. Karena kampus juga alhamdulillah hari demi hari melakukan inovasi ya, terutama dalam rangka menyediakan Zoom yang dikontrol langsung oleh pihak LPM, Lembaga Penjamin Mutu, untuk bagaimana walaupun dengan cara daring tapi kualitas tetap terjaga. Ini upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tapi kadang-kadang terkendala pada kondisi seperti saat sekarang ada lampu mati, tentu gak bisa daring, atau mungkin ketika mahasiswa kehabisan paket ya, itu juga menjadi terganggu. Oleh karena itu banyak juga hal-hal lain yang saya katakan bahwa ini tidak sama kualitasnya dengan selama tatap muka itu. Nah, ini yang Mawadah yang kita rasakan. Oleh karena itu kita berharap ya dengan dikisahnya warga sekolah, warga perguruan tinggi untuk vaksinasi, ini kita berharap semoga nanti dengan memenuhi syarat tersebut segera adanya tatap muka, karena kualitas daring itu tidak sama dengan kualitas ketika di tatap muka. Jadi kalau dalam yang kita rasakan saat ini ketika daring, metode-metode apa yang bisa memberikan pengertian kepada mahasiswa sehingga
ya mengerti tidak mengerti kayak gitu Pak. Oke. Selama daring ya kita dan saya sebagai pengampu mata kuliah di semester ini tafsir tarbawi dan juga pendidikan karakter. Jadi secara model tentulah daring tadi kan, artinya dalam jaringan kita menggunakan fasilitas internet selama perkuliahan itu. Nah, cuman agar mahasiswa tetap bisa memahami dengan materi yang kita sampaikan, maka di awal perkuliahan dulu kita dengan cara monolog. Artinya saya melalui video menyampaikan silabus dan menjelaskannya satu persatu, sehingga mahasiswa untuk menonton itu. Jadi istilahnya kuliah dengan cara digital. Nah, ya pertama. Lalu ketika daring berikutnya kita menggunakan Zoom. Zoom ini langsung disediakan oleh pihak lembaga penjamin mutu dan dibuat room, sehingga lembaga penjamin mutu bisa memantau. Itu langkah pertama untuk menjaga kualitas, agar tidak tahu ketinggalan kualitas itu dengan tatap muka. Lalu solusi yang kedua saya buat dengan cara classroom. Classroom ini adalah yang tadi di monolog saya menyampaikan silabus dengan cara melalui video. Mahasiswa akan tonton berulang-ulang untuk memahami apa saja materi yang kita bahas selama semesteran ini. Nah, kemudian melalui classroom pun saya kirim dalam bentuk print outnya dan saya PDF-kan, saya kirim agar mahasiswa juga bisa melihat secara gambarnya atau merupakan foto daripada silabus yang dibahas selama satu semester. Kemudian yang kedua, setiap perkuliahan akan dimulai, saya selalu saja menanyakan ke mahasiswa tentang materi hari ini apa. Bukan menunjukkan saya tidak hafal dengan silabusnya ya, tapi menunjukkan apakah mahasiswa ada membaca. Nah, alhamdulillah 50% sampai 60% mahasiswa itu mengetahui bahwa materi yang akan dibahas ini. Nah, artinya dia nonton video yang awal di monolog, kemudian juga melihat classroom. Nah, kemudian setiap akhir daripada saya menyampaikan dengan metode ceramah, menjelaskan materi itu yang tadi sudah diawali dengan mahasiswa saya untuk membuktikan apa dia membaca dulu atau tidak. Nah, kemudian di akhir dari sesi saya menjelaskan itu ada tanya jawab. Nah, saya berharap karena materi saya adalah tafsir tarbawi, pendidikan karakter, saya berharap pertanyaan itu ada kasus. Dari kasuslah kita bahas. Ini dalam rangka untuk menjaga kualitas. Itu mungkin dia antara langkah-langkah. Jadi apa harapan Bapak untuk tahun ini gitu, untuk masalah perkuliahan, harapan Bapak? Oke, apakah baik. Gini Pak, tatap muka atau tetap daring gitu? Oke, baik. Terima kasih Mawadah. Memang karena Mawadah juga adalah merupakan bahagian daripada mahasiswa sedang berkuliah gitu kan. Dan apalagi kami dosen, yang saya sudah sampaikan di awal, tidak sama antara tatap muka itu dengan daring, ya kan? Tidak sama. Oleh karena itu kita memang sejak awal sudah berkeinginan sebagai tenaga pendidik yang melihat kualitas anak-anak di sekolah, melihat ketertinggalan mahasiswa kita juga akibat daring yang mereka ya kadang-kadang kita temukan juga dia saat kuliah itu video nggak kelihatan, dipanggil 2-3 kali, tuh kemana? Mungkin diaktifkannya HP-nya tapi dia pergi kemana-mana. Nah, ini juga menjadi gangguan kita. Jadi kita merasakan kualitas yang terganggu. Oleh karena itu kita berharap sejak awal agar segera tatap muka. Karena kita sudah ketertinggalan hampir 2 tahun. Nah, tapi pemerintah tetap tidak ingin pula nanti terjadi ada istilahnya itu ada yang baru lah. Artinya ada korban baru yang nanti akan menyebar lagi. Sehingga pemerintah buat syarat dengan vaksin sekian persen, ya baik warga sekolah, gurunya, muridnya atau mungkin perkuliahan, mahasiswa atau dosennya, itu juga tidak ada masalah. Ya bagi kita kan yang penting setiap lembaga memenuhi syarat tersebut. Kemudian ketika syarat tersebut sudah dipenuhi, sebaiknya segera dibuka tatap muka itu sendiri. Itu harapan kita, karena tidak sama. Ya, dari pengalaman yang Mawadah alami secara maupun setiap hari kuliah pagi sampai sore juga berbagai macam tipe dosen. Ada yang menggunakan Zoom. Kadang ketika di Zoom itu dosennya sudah berkeluar-keluar lah intinya Pak, memanggil nama kita, tetapi kita tidak ada muncul gitu ya kan Pak. Jadi Mawadah pun merasakan kalau perkuliahan secara daring ini memang tidak efisien karena ya paham tidak paham juga
gitu Kak. Baiklah, terakhir pertanyaan dari harapan tadi, maka berakhirlah perbincangan santai Kak, Mawaddah bersama Bapak. Nah, semoga harapan dari saya, semoga pandemi cepat kelar ya, agar perkuliahan bisa kembali normal. Sekian.